Kami pemerintah Saudi siap melepaskan pulang Habib Rizik kapan saja. Tapi Anda tanya dulu kepada pemerintah Anda. Dubes ini ngomong sama wartawan TV One. Anda tanya dulu sama pemerintah Anda. Apakah pemerintah Anda sudah siap untuk menerima Habib Rizik? Kalau sudah siap, kami pulangkan. Kalau nggak siap, ya saja Habib Rizik di Mekah. Soal Habib Rizik, ya, kalau penjelasan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, Habib Rizik itu nggak bisa pulang karena dicekal oleh pemerintah Arab Saudi. Nyata pemerintah Arab Saudi nggak bantah, cuman dia tambah atas permintaan pemerintah Republik Indonesia. Dan saya kira berita tentang itu, dokumen tentang itu sudah sangat banyak bersebar di masyarakat. Kita hanya ingin minta kejelasan apa yang menyebabkan Habib Rizik tidak bisa kembali ke Indonesia. Kita hanya ingin minta kejelasan apa yang menyebabkan Habib Rizik tidak bisa kembali ke Indonesia. Apa yang harus dilakukan oleh, bukan Habib Rizik ya, pemerintah Indonesia dalam rangka melaksanakan tujuan Republik ini, melindungi segenap bangsa Indonesia. Apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia agar Habib Rizik bisa kembali pulang ke negara Republik Indonesia, yang dia adalah salah satu warga negara Republik Indonesia. Soal Habib Rizik, kalau beliau mau masuk ya masuk aja, nggak ada, kita nggak ada daftar cekal kita, nggak ada daftar tangkal di kita. Kalau mau masuk masuk, kan nggak ada buat kami, kan tidak ada, pemerintah sama sekali tidak ada membuat penangkalan di imigrasi, tidak ada data penangkalan sama sekali. Sudah berkali-kali imigrasi menyampaikan statement itu, ya, tidak ada. Kalau ada cekal dari sana, kami belum melihat surat yang mengatakan, ada surat yang mengatakan bahwa dia dicekal pemerintah Saudi atas permintaan Indonesia. Kami belum melihat itu, tetapi saya nggak tahu kalau sudah ada. Tapi sampai saat ini boleh kita katakan pemerintah tidak ada melarang untuk kembali. Kalau mau kembali, kembali saja. Tidak ada permintaan dari penegak hukum atau dari siapa saja kepada imigrasi mengatakan yang bersangkutan ditangkal untuk masuk ke Indonesia. Tidak ada, Pak. Dalam sistem free. Anytime kalau beliau mau masuk, ya masuk aja. Anytime kalau beliau mau masuk, ya masuk aja. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan adalah bahwa saya, saudara, dicekal oleh pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. Jadi sekali lagi dicekal. Yang mencekal siapa? Yang mencekal bukan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak punya yurisdiksi, tidak punya kewenangan di Saudi ini. Yang mencekal tetap pemerintah Saudi, tapi yang minta dicekal itu pemerintah Indonesia. Nah, kalau ada yang nanya, dari mana saya tahu, saudara? Nah, kok Habib bisa mengatakan ini pemerintah Indonesia yang minta? Saudara, kita punya 4 indikator. Dan walaupun pemerintah Indonesia sampai hari ini masih membantah, saudara, katanya bohong, mereka nggak mencekal dan seterusnya, tapi ada 4 indikator yang mereka tidak bisa bantah sampai saat ini. Yang pertama, saudara, saya mendapatkan lembaran surat pencekalan tersebut dari keimigrasian Saudi. Di sana ditulis bahwa alasan pencekalan saya adalah asbabun amniyah. Artinya sebab keamanan. Nah, artinya saya dicekal bukan karena pelanggaran, bukan. Nah, di pencekalan itu biasanya disebut, kalau pelanggaran disebut mukhalafatul qanun, mukhalafatul anzimah, atau takhalluf anil nizam, saudara. Nah, itu kalau ditulis takhalluf anil nizam atau mukhalafatul qanun atau mukhalafatul anzimah, berarti saya melakukan pelanggaran. Tapi di situ ditulis saya dicekal dengan alasan keamanan, berarti alasannya adalah politis, saudara.
Untuk keamanan siapa? Wallahu a'lam. Apa untuk keamanan saya atau ada satu pihak yang takut keamanannya diganggu oleh saya? Wallahu a'lam. Pokoknya untuk keamanan. Apa untuk keamanan saya nggak diganggu orang, atau kalau saya pulang ada pihak yang takut saya ganggu? Ini kan keamanan juga ya. Ini namanya bahasa politik ya, kawan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya di sini kan dipanggil oleh otoritas Saudi, dan saya tanya kepada mereka, kenapa saya dicekal? Nah, jawaban yang kita dapat, ya ini adalah permintaan pemerintah Indonesia. Jadi dua ini sudah cukup ya kawan, kalau pemerintah Indonesia berada di balik daripada pencekalan ini. Nah sekarang yang ketiga, nah begitu pemerintah Indonesia membantah, ada yang menarik ya kawan. 2 tahun yang lalu duta besar Saudi yang ada di Jakarta, yaitu Syekh Usama Asy'aibi, beliau orang baik, jazahullahu khairan jaza. Beliau ditanya oleh TV One, nah, di TV One diwawancarai, Pak Dubes, kenapa Habib Rizik tidak dilepas? Kenapa nggak boleh keluar dari Saudi? Apa jawabnya ya kawan? Jawabnya menarik. Beliau jawab dengan bahasa Inggris. Beliau katakan, kami pemerintah Saudi siap melepaskan pulang Habib Rizik kapan saja. Tapi Anda tanya dulu kepada pemerintah Anda. Dubes ini ngomong sama wartawan TV One. Anda tanya dulu sama pemerintah Anda, apakah pemerintah Anda sudah siap untuk menerima Habib Rizik? Kalau sudah siap, kami pulangkan. Kalau nggak siap, ya saja Habib Rizik di Mekah. Habib Rizq, he entered Saudi with an official paper, with official visa, and he live in Saudi free. And a lot of officials from Indonesia, they visit him, from ulama or generals, and maybe from the government to negotiate with him. We don't know what's going on between the country, your country or your government and Habib, but we know that Habib is a very important guy and a very important alim. Saudi never hold any people not to go out of Saudi, but Saudi care about safety of Habib Rizq. Habib Rizq, we wish if he wanna go back home, he is free to go anywhere, unless the other side will not receive him. Therefore, we do care about him a lot. If he wanna go back to Jakarta, he is free to go. Okay. Yang baru disampaikan. But you have to ask your government. But you have to ask your government. But you have to ask your government. Saya mau tanya sama yang hadir di sini. Ini dari jawaban ini jelas berarti yang minta saya nggak pulang siapa? Bukan pemerintah Saudi, saudara. Dan sampai hari ini pemerintah Indonesia nggak berani membantah ucapan duta, saudara. Padahal saya berharap kalau betul pemerintah Indonesia tidak terlibat, kalau betul pemerintah Indonesia tidak meminta saya dicekal, mestinya pemerintah Indonesia, saudara, bantah dong. Itu ucapannya duta, bantah. Oh itu duta besar Saudi bohong, kami nggak pernah minta. Duta besar Saudi itu menyebarkan hoax. Saya tunggu kalimat itu, saudara. Tapi pemerintah Indonesia nggak berani mengatakan itu. Kenapa? Sebab kalau pemerintah Indonesia ngomong begitu, nanti dubes Saudinya nunjukin suratnya, saudara. Nah, makanya nggak berani dibantah. Yang terakhir, yang keempat, saudara. Yang keempat kemarin pada saat reuni 212 tahun 2019, baru 3 bulan yang lalu, bulan Desember, saya udah niat mau pulang, mau ikut hadir dalam reuni 212, saudara. Saya bujuk pemerintah Saudi untuk mencabut cekal saya, saudara. Kita bujuk terus di sini bagaimana caranya. Nah ada yang menarik, begitu di Indonesia ramai soal kepulangan saya, lagi-lagi duta besar Saudi dikepung oleh wartawan. Kali ini duta besar yang baru. Nah ini sekarang duta besar yang baru, namanya Syekh Ishaq Al-Thaqafi Al-Qahtani. Nah, waktu beliau keluar dari kantornya Pak Mahfud, Menko Polhukam Republik Indonesia, beliau ditanya oleh wartawan, semua televisi. Pertanyaannya adalah, Pak Duta, bagaimana status Habib Rizik saat ini? Jadi mau tahu statusnya bagaimana? Dicekal apa enggak, apa bagaimana? Jawabnya singkat padat ringkas jelas ya Pak. Beliau mengatakan status Habib Rizik saat ini adalah hasil negosiasi tingkat tinggi antara pejabat tinggi Saudi dan pejabat tinggi pemerintah Indonesia. There is negotiation by high authorities between the two countries, but today we didn't discuss this. Dia cuma menjawab itu aja. Artinya apa? Hasil negosiasi. Nah kalau hasil negosiasi kan berarti ada perundingan, ada pertemuan, sudah ada kesepakatan.
di antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi. Nah, di sini saya sampaikan hormat saya kepada pemerintah Saudi. Kenapa? Pemerintah Saudi jujur, nyekal saya, ngaku, kan jujur. Sementara pemerintah Indonesia, saudara, nggak jujur, minta nyekal, nggak ngaku, udah nggak ngaku, nyalain lagi. Dia bilang saya bohong lah, bikin fitnah lah, bikin hoax lah, saudara. Udah gitu sampai ngomong apa? Ada pejabat yang ngomong, ah itu Habib Rizik takut pulang. Bukan saya yang takut pulang, rezim Jokowi takut saya pulang. Kira-kira jelas tidak? Ya, kalau kita membuktikan, yang kita buktikan, suruh pemerintah Indonesia, saudara, cabut surat permohonan cekalnya. Besok kita saya dicabut, lusa saya pulang ke Indonesia, saudara. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan sebarin hoax, jangan Habib Rizik takut pulang. Bukan kita yang takut, dulu dia yang takut, bilang kita yang takut, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya terima kasih kepada pemerintah Saudi, insyaallah jazakumullahu khairan jazak, saudara, karena selama 3 tahun saya di sini oleh pemerintah Saudi, mereka tidak pernah mengganggu saya. Mereka memperlakukan saya dengan sangat baik, mereka menghormati kita, menghargai hak-hak kita. Bahkan 3 tahun di sini saya dibebaskan bisa haji setiap hari, mau umroh kapan saja, mau ziarah ke Madinah kapan saja, saya bisa keliling ke kota mana saja saya mau, saudara. Tidak pernah diganggu oleh pemerintah Saudi. Alhamdulillah. Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Padahal peraturan Saudi Anda tahu sendiri, saudara. Kalau Anda punya visa dalam 1 hari Anda ditangkap. Kalau nggak percaya coba aja. Kira-kira percaya aja? Anda punya visa umroh kan? Punya. Visa umrohnya berapa lama? Sebulan, 30 hari. Nah, coba lebihin 31 hari. Itu akan ditangkap, diborgol, dipenjara, dikenakan denda, saudara, dideportasi di bulan. Nggak sampai di situ, saudara. Blacklist 3 sampai 5 tahun nggak boleh ke Saudi lagi. Nggak sampai di situ, muassasah yang memberikan visanya dicabut izinnya. Termasuk travelnya juga, saudara, bisa dicabut izinnya. Nah, jangan lupa dong. Kalau nggak percaya, coba aja. Kalau nggak percaya, coba berapa ya tadi? Nah, jangan, pokoknya jamaah umroh yang tertib, jangan coba-coba melanggar. Saudi ini sangat ketat. Pemerintah Saudi ini sangat ketat sekali, saudara. Anda terlambat sehari akan jadi urusan besar. Nah, kenapa saya cerita begini? Saya ingin menunjukkan disinilah pertolongan dan anugerah Allah. Saya sudah 2 tahun, bukan sehari lagi. Sudah 2 tahun, saudara, habis nggak, mereka nggak tangkap, mereka nggak ganggu, mereka nggak borgol, mereka nggak deportasi, saudara. Dan saya masih tetap minta kepada mereka agar kekal dicabut. Doakan saja. Bulan ini mereka sedang mempertimbangkan. Mudah-mudahan kalau mereka mempertimbangkan, mereka kabulkan. Karena 3 hari yang lalu di Indonesia sudah ada pernyataan. Duta Besar Saudi di Indonesia 3 hari yang lalu menyatakan Habib Rizik mau pulang kapan saja silakan. Jadi artinya pernyataan itu resmi sudah keluar dari kedutaan besar Saudi. Dan sekarang saya di sini mau coba jalankan prosesnya. Kan pulang nggak bisa begitu pulang aja. Pulang kan harus diurus suratnya dulu, ya kawan. Nah, kita akan coba proses ini saya lalui. Paling tidak itu ada sinyal, ada green light, ada lampu hijau yang sudah bagus. Nah, karena itu insya Allah kalau cekal dicabut, saya akan datang, saudara. Jadi enggak, umat Islam nggak bakal takut saya pulang. Palingan yang takut garong-garong, rampok-rampok, koruptor-koruptor, saudara yang zolim, saudara ahli maksiat. Nah, itu yang ketakutan, betul? Nah, jadi sekarang saya tanya, setuju nggak saya pulang? Yakin? Doain nggak saya pulang? Amin. Amin yang serius dong. Mudah-mudahan saya pulang. Amin. Cuman ada kabar mengerikan. Nah, ini saudara-saudara saya yang tinggal di Mekah nggak ada mu'amin barusan. Jadi yang di Mekah nggak ada mu'amin. Sebab tiap hari doanya mudah-mudahan Habib Rizik nggak pulang. Masya Allah, nggak usah. Insya Allah kita bolak balik ke Mekah nanti. Amin. Ya Rabbal. Jadi nggak usah khawatir, saya dengan istri dengan anak-anak di Mekah, alhamdulillah, saudara, aman, nyaman, tenang, senang, penuh berkah, tidak kurang suatu apapun. Bahkan ala kuliah, dulu waktu saya di Indonesia hampir sebulan sekali masuk rumah sakit. Kenapa? Capek ceramah dulu, pagi siang sore malam ceramah, pagi siang sore malam ceramah. Nah, pulang ke rumah sakit, masuk rumah sakit, diinfus dulu, saudara, dicas dulu, dicas. Udah diinfus 3 hari, keluar, ramah lagi dan seterusnya.
Alhamdulillah selama di Mekah Allah kasih gak ada penyakit yang datang ya ikhwan. Nah, bahkan penyakit-penyakit yang saya cerita di sana hilang semua, nggak tahu tuh perginya kemana tuh penyakitnya, Pak. Yang asam uratnya, asam lambungnya, segala macam, saudara. Itulah Mekah ini baladan aminan mubarakan. Jadi nggak usah khawatir Anda tentang kami di sini, dan alhamdulillah banyak umat yang mendoakan, termasuk Habib Quraish. Saya tahu betul beliau dengan para santrinya di pondok pesantrennya, begitu juga Syekh Ridwan Al-Amri dengan jamaahnya selalu mendoakan kami. Dan saya yakin betul doa-doa yang dikirim oleh para habaib, para masyaikh, para kiai, pimpinan pondok pesantren bersama para santrinya, itulah sebetulnya yang menjadi kunci kenapa saya di sini kok aman, nyaman, tenang, senang, berkah ya kawan. Dan di luar logika kita, nggak ada orang dicekal saudara terus boleh enak-enakan jalan ke sana kembali, nggak boleh, nggak ada ceritanya saudara. Orang Saudi pun kebingungan sendiri kok bisa begitu. Saudara, kalau ditanya Habib Rizik ini bagaimana, gue juga nggak ngerti. Pokoknya kita nikmatin aja. Ini adalah anugerah dari Allah. Nah, doakan agar cekal saya dicabut, saya segera pulang. Insya Allah nanti kita kumpul di Kuningan bersama Habib Rizik dan lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa, selama ada di Mekah ini, Anda umroh, Anda di tempat yang makbul, tolong doakan agar kami segera bisa pulang.